Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai memberikan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri Asidiki, kader Partai Gerindra yang viral karena merokok dan bermain game saat rapat. Usai dilakukan sidang tertutup selama 30 menit, Majelis Kehormatan Partai memutuskan bahwa Ahmad Syahri Asidiki telah melanggar ADART Partai. Majelis Kehormatan Partai memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri Asidiki. Sidang etik pun memutuskan akan langsung melakukan pemberhentian sebagai anggota DPRD jika Ahmad Syahri kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari. Setiap orang yang hadir dalam sidang Majelis Kehormatan. 1. Menyatakan Saudara Iman Setiawan selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Setiawan, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Demikian putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Terima kasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku khilaf atas ulahnya. Ia siap menerima sanksi dari partai maupun kelembagaan dewan. Kalau memang kita berangkat dari evidence yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh level kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga negara asing dijambret pemotor saat berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Korban gagal mengejar pelaku lantaran jatuh tersungkur. Detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat terekam kamera dashboard mobil. Korban yang tengah berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel tiba-tiba dipepet pelaku. Mengendarai sepeda motor metik berwarna merah, pelaku muncul di tengah kemacetan kendaraan dari arah Sudirman menuju MH Tamrin. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung tancap gas. Meski sempat mengejar pelaku, korban tidak berhasil karena jatuh tersungkur. Saat kembali bangkit, pelaku sudah menghilang. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi terbakar. Akibatnya seorang pasien meninggal dunia akibat menghirup asap. Mungkin bisa konfirmasi dulu langsung
keamanan ke tempatnya. Api membakar lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung mengevakuasi pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Salah seorang pasien yang sedang dirawat di lantai 6 meninggal dunia diduga akibat menghirup asap. Sementara satu lainnya kritis dan dievakuasi ke IGD. 3 petugas rumah sakit yang membantu evakuasi pasien juga mengalami sesak nafas dan sempat mendapatkan penanganan medis, dan seluruh pasien dievakuasi ke sejumlah ruang perawatan. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan diduga api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo. Sempat dievakuasi ada 2 dari lantai 6 ya. Kondisi gimana Pak waktu dievakuasi? Info sementara tadi kondisi yang satu kritis, yang satunya lagi sudah MD. Untuk yang lainnya alhamdulillah sempat dievakuasi. Jadi sebelum membesar tadi sudah dievakuasi sama teman-teman PMK dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 150 kg ganja kering siap edar. Barang haram yang diangkut menggunakan 2 unit mobil tersebut disergap petugas saat melintas di jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kabupaten Agam. Inilah detik-detik setelah tim BNNP Sumatera Barat menghentikan 2 unit minibus yang tengah melaju kencang di kawasan Jorong Batang, Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Petugas yang sudah melakukan pengintaian sejak 1 bulan yang lalu langsung melakukan penggeledahan ketat terhadap mobil pelaku. Hasilnya petugas menemukan 7 karung besar berisi paket ganja yang disamarkan di dalam tumpukan plastik biru. Berdasarkan keterangan petugas, total barang bukti yang disita mencapai 150 kg. Ganja ini diduga kuat berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara yang rencananya akan diedarkan di wilayah Sumatera Barat. Kita amankan 150 paket besar narkotika golongan 1 jenis ganja. Yang tersangkanya sudah yang ketiga kali memasukkan ganja ke Sumatera Barat, khususnya ke Bukit Tinggi. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang pelaku yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng dan montir yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus bandar narkoba lintas provinsi. Sementara itu, para pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pegawai honorer mengedarkan narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meresahkan warga. Pelaku menyimpan sabu di dalam mesin cuci. Pengedar narkoba tak berkutik saat ditangkap polisi dan membongkar barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci di Kota Pangkal Pinang. Terdapat 21 plastik sabu dengan berat total 607 gram serta ekstasi 3,94 gram, termasuk 2 unit timbangan digital. Pelaku berusia 34 tahun ini berprofesi sebagai tenaga honorer di Bangka Belitung. Kuat dugaan terlibat jaringan narkoba di wilayah Pangkal Pinang. Mengedarkan narkoba sebanyak sabu sebanyak 606 gram dan ekstasi sebanyak 3,47 gram. Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami dia selaku bandar pengedar. Tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni satu keluarga. Proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget, guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang.
Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini Pak? Ya puluhan lebih lah. Puluhan lebih Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.